Selamat sore untuk semua yang sudah menyempatkan hadir di workshop kelas kreatif hari ini dengan judul Melihat Peluang Desain Kerajinan di Masa Pandemi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Arfiani Yusuf, Bapak Elmo Hilyawan sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara hari ini. Oke. Sebelumnya, Bu Dewi Arfiani Yusuf dan Bapak Elmo merupakan tim kurasi dari Dekranasda DKI Jakarta sekaligus pemerhati mode. Oke, bisa ke next slide-nya. Ibu Dewi Arfiani Yusuf menempuh pendidikan formal di jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan pendidikan non formal di Beauty Modeling Marta Tilaar Jakarta, Dewi Moti Modeling Jakarta, Indonesia Modeling Agency Studio One Jakarta, English Language at Pacific Lutheran and University Seattle, Washington, USA, dan John Robert Powers, Los Angeles, USA. Selain itu, Bu Dewi juga berpengalaman sejak tahun 1982 sebagai dalam misi kesenian dan kebudayaan, khususnya di bidang modeling, PR, dan pengajar kepribadian. Pada tahun 2013, Ibu Dewi juga menjadi pengarang buku Etika Padupadan Busana Muslim yang diterbitkan oleh Gramedia. Lalu pada tahun 2018 hingga tahun 2022 nanti, Bu Dewi menjadi Ketua Tim Kurasi Dekranasda DKI Jakarta. Untuk materi yang kedua merupakan Bapak Elmo S. Hilyawan. Beliau menempuh pendidikan arsitektur di Universitas Indonesia. Selain itu berpengalaman sejak tahun 1983 di misi kebudayaan internasional, arsitek dan desainer interior, visual merchandiser, penyiar radio, edukator, fasilitator, serta fotografer. Tahun 2003 hingga 2004, Pak Elmo berperan sebagai konseptual untuk program TV Home Interior yang berjudul Home Beauty dan Benerin Rumah Yuk. Tahun 2020 hingga tahun 2022, Pak Elmo berperan sebagai tim kurasi Dekranasda DKI Jakarta. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu Bu Dewi Arfiani akan berbagi cerita mengenai gimana sih sebagai perajin untuk melihat peluang desain kerajinan khususnya di masa pandemi ini. Bagaimana caranya untuk bisa melakukan diversifikasi produk yang dibutuhkan oleh konsumen khususnya di masa pandemi ini. Pada Ibu Dewi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Bel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Dekranasda DKI yang telah memberi kesempatan kepada saya dan Pak Elmo untuk menjadi narasumber. Selamat sore untuk sahabat-sahabat UKM. Halo, apa kabar? Udah lama nggak ketemu nih, ya? Halo, ada Ibu Anita, ada Ibu Ima, ada Sisan. Oh, halo Ibu Lima, Ibu Anita, tapi produknya namanya Lima ya. Halo Bu Dewi. Halo, apa kabar? Ya, jadi di sini kan kita dengan judulnya melihat peluang desain kerajinan di masa pandemik ya. Oh, itu siapa tuh? Adiknya ya, anaknya ya. Nah, itu sebelum kita lanjut ke peluang-peluang itu, sebelumnya saya ingin memberikan cara pengrajin supaya lebih sukses ya Bu ya. Jadi di sini ada bapaknya nggak ya, Mbak Bel? Jadi ada nih Pak Elmo. Oh Pak Elmo. ada Pak Suratmon ya. sama Mas Indra. Iya. Ada Pak Suratmon, ada Mas Indra. Oh, Mas Indra ya. Oh, Mas Indra ada. Indra. Oke. Jadi 6 cara bisnis pengrajin agar sukses dalam segala bidang ya. Itu 1, tentukan pelanggan. Nanti dijelaskannya nanti. 2, ikut tren. 3, strategi pemasaran. 4, buka toko tapi sekarang untuk pandemi online ya.
bekerja sama dengan orang berpengaruh, kemudian keenam, memberikan diskon, ya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya mau mau sharing nih. Jadi peluangnya itu sangat banyak sekali. Asal yang penting kita rajin, kita berstrategi, dan kita mau. Jadi peluang-peluang itu banyak sekali sebetulnya. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh, ya. Jadi contoh yang pertama adalah kalau di sini kan ada yang dari handicraft juga ya. Jadi yang dari handicraft itu waktu itu pada saat kurasi saya ingat sekali ada seorang ibu atau bapak ya, karena kurasinya sudah lama ya. Itu saya membeli ini ya untuk gantungan baju atau gantungan kunci kalau di rumah ya. Ini dari kayu. Nah, sekarang kan orang-orang pandemik ini belum tentu membeli ya. Yang dia beli adalah kebutuhan yang berdampingan dengan COVID-19. Jadi kalau bisa membuat yang seperti ini. Ini namanya apa tadi itu? Namanya banyak soalnya. Jadi namanya Corona Finger. Jadi dia bisa untuk membuka pintu, mencantelkan pintu ya. Terus Mbak Abel bisa dikasih lihat ininya videonya, bisa juga untuk macam-macam deh. Nah, ini ya. Ini bahannya bisa dari akrilik, bisa dari kayu, ya. Ini bisa dicantolin di tas, jangan di baju. Kalau di baju nanti rusak. Bajunya yang rusak. Nah, itu bisa untuk ATM juga. Jadi peluang-peluang seperti ini bisa dibuat oleh pengrajin dari yang menggunakan kayu. Yang biasanya membuat hiasan seperti ini ya, bisa untuk Corona Finger ini, atau ya disebut one touch handle ya. One touch handle, door open, dia namanya banyak banget gitu. Oke, ini contohnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu untuk yang handicraft ya. Oke. Lanjut. Nah, untuk lift ya, terus untuk credit card, untuk di restroom ya, toilet ya. Tuh. Untuk handle. Jadi bisa untuk segala deh, untuk supaya nggak kena tangan kita, kecuali tangan kita pakai sarung tangan ya. Tapi kalau pakai sarung tangan kan kadang-kadang panas ya. Kalau cuaca lagi seperti siang ini kan panas. Nah, itu dia taruhnya di cantolan tasnya. Kedua, yang sekarang sangat berdampingan dengan pandemik itu, masker, bapak-bapak, ibu-ibu, masker. Masker itu selain dibutuhkan juga wajib. Kalau begini sih kita nggak pakai masker nggak apa-apa, tapi kalau kemana-mana kan kita harus pakai masker. Kalau seperti ini nggak perlu. Nah, masker itu ada masker untuk yang biasa-biasa aja, tapi nanti setelah COVID ini pelan-pelan punah, ya, itu kan tentunya kita masih agak takut. Jadi kita kalau ke pesta kemana ingin pakai masker yang lebih bagus lah. Ada masker yang dibordir ya. Sekarang kan dulu Bapak Ibu bikin tas ya dibordir ya. Nah sekarang bikinnya untuk masker dibordir. Ada yang dilukis ya. Pak Abel bisa kasih lihat fotonya. Nah ini masker ini yang dipayet ibu-ibu ya. Jadi kita bikin masker yang cantik lah. Nggak apa-apa mahal sedikit, pasti orang butuh. Sampai kurun waktu, sampai COVID ini betul-betul tidak ada. Gitu ya. Jadi nantinya kalau misalnya harus terpaksa pergi, nah ini ada Oke Jakarta nih. Nih ya, Oke Jakarta ya, sama. Nah, ini masker-masker ini juga kalau sekarang tuh saya ada saudara, sepupu, atau teman yang ulang tahun,
saya biasanya kasih masker. Jadi ini ada beberapa masker yang saya memang belum buka. Ya, ini yang dari tenun. Ya, ini yang dari tenun. Ini yang dari batik. Ya, ini untuk kado nih semua Pak Elmo. Ini untuk kado. Nah, jadi apa namanya masker juga bisa untuk kado ulang tahun ya, asal yang bagus ya. Jadi jangan masker Ya, bagus, benar. biasa aja ya gitu. Jadi harus yang ada coraknya ya seperti ini. Ini kan ini bagus sekali nih ya. Gitu. Itu juga ada masker lukis. Masker lukis. Jadi yang biasanya ibu-ibu membuat baju yang dilukis ya kan UKM DKI punya ya, itu apa namanya melukislah di masker. Harganya tinggi sedikit nggak apa-apa, pasti ada yang beli. Apalagi kalau mamanya lukisannya bagus ya, bunga yang cantik seperti itu. Kemudian, nah ini kita lanjut ke peluang membuat baju pelindung baju, ya, baju pelindung baju. Bisa fotonya Mbak Bel, baju pelindung baju. Baju pelindung baju itu, nah ini seperti ini ya, baju pelindung baju. Ada juga yang ada maskernya, matching nih. Nih, maskernya matching ya. Nah ini apa namanya, ada kantongnya, ada talinya ya, apa sampai tinggi nih. Ini ada apa? Ada kapucongnya, ada untuk nutupin. Jadi baju ini saya lihat dari pengalaman waktu apa namanya anak saya kebetulan kena DB, terus mau nggak mau saya yang harus menemani ya di rumah sakit ya. Jadi pada saat harus beli obat itu saya berdiri terus karena saking takutnya duduk di kursi aluminium ya di rumah sakit tersebut. Nah dengan adanya baju pelindung baju ini saya berani duduk gitu. Nah ini baju pelindung ini juga saya pesennya antri Mbak Abel, lama antrinya karena saking banyaknya orang mau beli ya, mau beli ya, untuk saat ini ya. banyak peminatnya untuk saat ini karena ibu-ibu selain untuk rumah sakit ke apotik juga dia kalau belanja di swalayan juga kan kadang-kadang kalau lagi rame kesenggol kan sama ibu-ibu yang lain kan jadi nggak mau. Jadi kalau dengan baju pelindung baju ini gampang sekali nyucinya, hanya dibilas sama sabun cair aja. Jadi nggak harus jangan masuk mesin cuci ya, itu yang saya tahu gitu. Nah kemudian untuk tas ya, tas kita biasanya yang bikin tasnya yang dari leather, dari bahan-bahan yang lain yang tidak bisa dicuci. Nah sekarang itu bikinlah tas-tas ya, tas-tas yang bisa dicuci, yang dari kain. Nah ini diakalin sama desainer tasnya itu, ini kan gambarnya bagus, kalau dicuci kan rusak. Jadi ini dari batoknya bisa dibuka ibu-ibu tuh, bisa dibuka, ya kan? Nah jadi bisa dicuci. Tasnya pun bisa kita pesan sama desainernya, UKM-nya itu warna-warni, ada yang merah, ada yang krem, ada yang apa. Nah nanti ini gambarnya bisa untuk beberapa tas, jadi kita bisa punya 2-3 tas dengan gambar satu gitu. Nah ini banyak digemari sekarang sama ibu-ibu karena bisa dicuci, jadi nggak takut. Kalau memangnya tas-tas yang lain kan nggak mungkin kan tas kulit dicuci ya itu. Nah itu salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah pelindung muka, pelindung wajah ya. Nah, pelindung wajah itu, nah ini ada contohnya, ini buat anak-anak balita ya. Itu biasanya kan kalau anak-anak balita kita bikinin baju, kita bikinin tas ya. Tapi sekarang dengan pelindung wajah ini, kalau untuk orang dewasa
tentunya topiknya tidak bercorak ya, tapi ini untuk anak-anak bisa bercorak warna-warni lah gitu. Nah itu bisa dibuat sekarang, dan ini laku sekali juga karena kebetulan yang membuat adalah juga teman saya. Jadi dia bilang bahwa saya bersyukur sekali Bu, anak-anak teman-teman itu pada pesan gitu. Pesannya tuh kalau anak-anak kan dia maunya punya 3, punya 4 gitu. Jadi dia pesannya banyak gitu. Jualannya di kompleks aja kita udah laku gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Itu peluang-peluang itu ada, dan selalu ada peluang itu ada. Hanya barangkali di sini kami berdua dengan Pak Elmo itu hanya mengingatkan saja supaya UKM tetap semangat, tetap semangat, tidak boleh putus asa ya. Badai pasti berlalu, ya kan? Itu pasti. Amin. Amin, amin. Pandemi ini jangan dijadikan sesuatu yang menyedihkan. Dengan adanya pandemi justru kita tambah kreatif ya Pak Elmo ya. Iya. Tambah kreatif ya, gitu. Harus dong. Nah bahkan di Rumania ya, tapi saya nggak punya fotonya. Itu sekarang banyak, karena di Eropa juga salah satu yang terbanyak ya karena COVID. Itu ada sepatu namanya sepatu Pinocchio. Jadi tapi sepatunya harus yang tertutup ya. Jadi di depannya itu ditambah berapa senti. Nah kalau yang temannya yang di depan juga ditambah sampai 10 senti, jadi paling enggak agak menjauh dia gitu. Lucu juga sih. Itu barangkali agak eksentrik, tapi perlu dicontoh juga untuk ya kan, Pak Elmo kan. Jadi ya sesuatu yang baru lah buat kita semua ya, tapi kita tetap harus hadapi, harus atasi, dan kita tetap harus berjuang untuk kita masing-masing gitu untuk pandemi ini gitu. Itu kurang lebihnya itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau yang 6 tadi pertama saya sampaikan, strategi untuk menjual yang baik, nanti bisa ditanyakan setelah Pak Elmo menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Dewi sebelumnya atas sharingnya. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mungkin Bapak Elmo bisa memberikan sharing-sharingnya mengenai gimana sih peluang marketing untuk desain kerajinan ini supaya lebih dilirik sama konsumen, khususnya di masa pandemi ini, karena kan konsumen sekarang mulai beralih kebutuhannya juga. Gitu. Mungkin bisa Pak Elmo sharing, silahkan Pak Elmo. Ya, terima kasih Mbak Abel. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini semua? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih kepada tim Dekransda DKI dan Ibu Dewi, Mbak Abel, dan juga semua sahabat UKM yang ada di sini, dan juga tim yang sudah mengajak saya untuk sharing info pada sore hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dalam menjalani PSBB ini, tentunya aktivitas kita tuh semua jadi berubah, ya. Yang tadinya tuh bebas kemana aja, sekarang mesti diem aja di rumah, ya. Tetapi ini tidak membuat kita untuk berkecil hati gitu ya, karena insya Allah pemerintah sudah menyiapkan jalan keluarnya yang insya Allah kita semua nanti bisa kembali seperti dulu lagi. Tetapi selagi kita PSBB, nah saya dan Ibu Dewi dan teman-teman di sini akan membantu sebisa kami untuk gimana ya mengembangkan peluang desain kerajinan di masa pandemi ini ya. Kalau tadi Ibu Dewi udah menjelaskan produk-produk yang bisa dibuat, maka kali ini saya akan mengajak teman-teman UKM untuk cek dan dicek apakah persiapan marketing produknya sudah disiapkan semua, ya kan? Terus apa aja sih, ya? Nah, persiapan marketing produknya itu sebenarnya sederhana dan saya yakin
semua sahabat-sahabat UKM di sini sebenarnya udah tahu. Oh gitu, cuman mungkin lupa. Jadi saya sama Bu Dewi sekarang akan ingetin lagi. Ya, nah, apa sih strategi marketingnya? Jadi pertama-tama adalah yang udah jelas adalah produk itu sendiri. Mungkin Mbak Abel bisa pasangin foto-fotonya tadi yang punya Ibu Dewi, apa aja produk-produknya. Nah, dari produk itu kita pikir dulu ya, kita ini akan fokus bikin produk apa sih? Nah, produk kan banyak ya, tetapi yang paling penting adalah kita rebut hati si customer itu dulu ya. Rebut hatinya dia dulu. Apa sih yang diperlukan? Mereka tuh butuh apa? Lalu kalau kita udah tahu misalnya produknya seperti ini deh, ini pencet-pencetan ini. Lalu kita mikir, tren fashionnya tuh di dunia lagi ada apa? Kita cari dari internet. Tren produknya tuh bentuknya seperti apa? Warnanya apa? Tren warna apa? Sehingga seleranya tuh kita rebut dulu hatinya. Ya, seleranya tuh bagaimana? Nah, kalau misalnya kita standarnya sudah tren warna internasional, sekarang adalah warna merah. Merah ada banyak dong, merahnya seperti apa, birunya seperti apa. Ya, kalau kita sudah ikutin tren dunia, ya, tentunya orang akan lihat, wow, ini beda. Nah, beda yang direncanakan sama yang beda nggak direncanakan. Ya. Terus kedua, kita lihat, kayak Ibu Dewi bilang, itu ada produk. Nah, produknya itu kita diversifikasi. Misalnya, tadi bikin baju pelindung baju, ya, nggak stop di situ, tapi di-matchingin. Nah, nih, baju pelindung baju. Ini kan ya, bagus ya. Sayangnya nih Bu Dewi, ini saya juga, bapak-bapak juga pengen loh. Oh ada, Karena bukan cuma Elmo ibu-ibu. ada yang Iya. bikin, tapi saya kan nggak beli ya. Iya, Ada yang jadi buat. jadi mungkin ibu-ibu yang deg-degan gitu ya kalau nungguin keluarganya di rumah sakit, tapi bapak-bapak juga diam-diam, kelihatannya aja dia kayaknya kuat, padahal dalam hatinya saya juga Deg-degan mau juga, pakai. lebih Jadi, deg-degan. jadi iya, jadi itu adalah peluang lain yang bisa dikembangkan bahwa bapak-bapak juga tentunya yang tadi saya bilang bahwa tren fashionnya untuk bapak-bapak, warnanya tren warna yang lagi in sekarang. Nah, diversifikasinya apa? Bajunya sudah dibikin ya dengan sentuhan-sentuhan tradisional Indonesia, bisa batik, bisa ikat untuk di tadi yang Bu Dewi bilang di lengannya ya. Tetapi untuk bapak-bapak tentunya disesuaikan dengan bapak-bapak modelnya. Nah, seperti itu. Nah, sesudah bajunya sudah jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu kita matchingkan juga dengan maskernya ya. Jadi itu adalah diversifikasi, jadi bisa macam-macam. Nggak stop di situ. Kalau misalnya bajunya udah ada, maskernya udah ada, nggak ada salahnya kita kembangkan dengan ada juga tasnya. Ya. Jadi matching antara ornamen di tasnya dan juga ornamen di masker. Lalu juga ada juga ini. Ya. Ini gantung-gantungan nih, ya. Kelihatannya sederhana, tetapi ini banyak manfaatnya, yaitu kalau misalnya kita belanja ke supermarket dan butuh saniter, karena tangannya pegang itu, ini gampang, tinggal digantung, terus saniternya dikeluarin aja dari sini. Ya, matching juga. Nah, itu adalah salah satu cara diversifikasi untuk bisa mengembangkan produk yang akan kita jual. Ya, termasuk juga merembet juga kemana-mana. Bajunya udah matching, maskernya matching, terus tiba-tiba tadi tas yang Bu Dewi kasih lihat, itu kan juga bisa juga dikembangkan ya. Lalu tadi saya pertama adalah ciri khas produk itu sendiri. Nah, kita juga harus punya ciri khas, yaitu brand ya. Brandnya itu tuh harus punya ciri khas. Nah, brand itu akan keluar di mana? Mungkin nanti dia akan muncul berupa stiker ya, atau dalam bentuk kemasan ya, di mana di situ ada warna. Itu juga kembali lagi warna ciri khasnya itu apa ya, logonya seperti apa. Nah, itu bisa dikembangkan sehingga orang kalau ngelihat lambang itu langsung kepikiran, oh ini dia produknya Ibu A atau Bapak B gitu ya. Lalu ada juga faktor penunjang produk, yaitu apa? Kita harus dengarkan komentar dari pelanggan, baik yang positif maupun yang negatif ya. Terus diambil lagi hikmahnya agar kita bisa kembangkan lebih baik lagi. Misalnya nih, saya punya pengalaman waktu itu punya produk yang
waktu sampai di konsumen, terus konsumennya bilang bahwa, loh ini kok kemasannya nggak rapet ya, jadi gampang dibuka oleh semua orang. Nah, dari situ keluhan seperti itu kita bisa belajar bahwa oh lain kali saya harus lebih rapat bikinnya ya. Jadi kita nggak cuman jual produk aja, cuman kita coba untuk berhubungan dengan si customer-nya ya. Itu sangat penting. Lalu kedua, pada saat kita memasarkan itu tuh produknya kita harus bikin foto yang bagus. Ya, kenapa? Kalau kita mau kasih lihat di sosial media, tapi fotonya itu tidak jelas, ya kan? Itu orang akan biasa-biasa, ya. Kenapa kalau kita melihat foto di iklan-iklan di misalnya di TV dulu ya waktu banyak majalah di majalah atau di billboard gitu ya di papan itu kan gambarnya kayaknya waduh keren banget gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena fotonya direncanakan dengan matang, ya. Tetapi tentunya dengan versi yang ada di rumah sendiri, ya. Yaitu apa? Tadi, pastikan waktu foto, ya, kasih lihat yang tadi mungkin misalnya ada stiker, ya ditulis di foto juga, ikut dalam foto juga stikernya seperti apa, karena itu adalah brand kita, ya. Itu adalah ciri khas kita. Kedua, waktu foto, lokasi itu menentukan. Jadi jangan asal jepret, ibu langsung begini, wah keren, aku posting. Jangan, ya. Tapi ditentukan lokasinya di mana, background-nya apakah sudah disiapkan. Lalu juga pencahayaan itu penting, ya. Pencahayaan itu kalau misalnya indoor, apakah perlu lampu, ya. Jadi dia bisa lebih terang gitu ya. Lalu kameranya sendiri di handphonenya sendiri itu ada feature pakai blitz apa nggak pakai blitz, ya. Lalu ibu banding-bandingin, kalau saya foto produk pakai blitz, hasilnya demikian. Kalau saya foto nggak pakai blitz, hasilnya bagaimana? Itu kalau indoor. Tetapi kalau misalnya fotonya di luar atau outdoor, ya lihat sinar mataharinya cukup apa enggak. Ya, nah seperti ini saya lihat Ibu Ita Yudi tuh selamat sore, Bu. Ibu Ita Yudi juga sedang mengatur penyinaran sinar matahari. Jadi ditarik-tarik gordennya, ya. Jadi kayak gitu. Jadi waktu kita foto juga harus lihat kayak misalnya saya nih maju, wah muka saya jadi belang-belang matahari, ya kan? Jadi produknya harus agak munduran sehingga belakangnya terang. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa kerjakan sendiri kok, ya. Tapi harus tahu kiat-kiatnya. Nah, kiatnya bagaimana? Kalau pagi mau bikin foto matahari yang bagus jam berapa? Jam 7 sampai jam 9, ya. Kalau sore kira-kira jam 3 sampai jam 5. Jadi saat ini saat yang paling bagus untuk foto karena mataharinya tuh kinclongnya pas, ya. Tetapi kalau ibu sekarang pengen wah, ini sekarang jam 4 nih, cocok nih. Ah, saya mau bikin foto. Jangan, karena saya masih belum selesai. Ya, gitu. Jadi besok aja. Besok pagi matahari insya Allah keluar lagi, Bu. Tenang, jam 7 sampai jam 9. Ya. Lalu background-nya. Background-nya itu kalau misalnya bisa juga diatur. Ya, boleh ada belakangnya seperti Ibu Dewi. Ya, boleh. Itu kan Ibu Dewi ada belakangnya, background-nya, tapi bagus kanan-kiri. Ya, seimbang. Di belakang saya juga tuh, polos. Ya. Nah, Ibu juga begitu, Bapak-Bapak. Ya. Jadi lihat background-nya tuh apakah sudah rapih. Lalu di mejanya sendiri, kalau misalnya meletakkan sesuatu, dilihat apakah perlu taplak, apakah perlu wadah-wadah yang matching. Ya, jadi semuanya itu tuh kelihatannya bagus, padahal jangan salah direncanakan dengan baik. Ya, jadi dengan matang. Intinya apakah foto dibuat dengan sempurna sehingga seperti nggak kalah kayak ada produk-produk yang komersil di majalah atau di TV, ya. Jadi pakai kamera handphone juga nggak apa-apa, asalkan persiapan semua yang tadi saya bilang sudah dikerjakan dengan baik. Lalu yang terpenting fotonya udah jadi, lightingnya udah oke. Apalagi satu lagi, yaitu ibu dan bapak perlu sekali bikin tampilan akhir, yaitu layout, itu penting. Apakah gambarnya mau pakai frame atau enggak, itu tuh sangat penting. Nah, kan susah ya, terus saya gimana dong caranya? Itu kan kayaknya mesti ahli banget gitu ya. Ini saya cuma contoh aja ya. Jadi ini ada frame, ya, terus ini ada logo, ini ada produknya di tengah. Ya. Nah, itu caranya ternyata saya juga belajar dari generasi muda nih, dari anak-anak ya.
anak saya lebih ngerti ya karena saya termasuk angkatan jadul. Tetapi saya berusaha untuk belajar untuk ngerti-ngerti kayak begini gitu ya, teknologi baru, yaitu ada yang namanya aplikasi. Jadi di handphone mau Android atau mau iOS itu pasti ada aplikasi. Nah, aplikasinya itu ada cara untuk membuat layout. Jadi gimana, Bu? Fotonya ditaruh aja di situ, nanti bisa tulis teks, mau pakai frame bisa tinggal ada frame-nya ya. Tetapi dengan menggunakan aplikasi tampilannya jauh lebih gimana ya, lebih indah lah dilihat. Oke, sesudah fotonya jadi bagaimana? Kita harus menggunakan promosi di sosial media ya. Banyak sekali termasuk saya dan teman-teman saya tuh yang bingung, itu sosial media sekarang ada macam-macam ya. Dan kita sering bilang bahwa saya tuh gaptek gitu. Tetapi jangan salah, anak-anak kita itu tuh adalah generasi yang teknologinya nggak ketinggalan deh gitu ya. Nah, mungkin sayanya yang ketinggalan, cuman anak-anak tuh tahu banget ada Facebook, ada Instagram. Yang sekarang lagi hits adalah TikTok. Dan juga mungkin saya lebih mahir di WhatsApp, ya WhatsApp group gitu. Nah, itu adalah semua media sosial media yang bisa kita manfaatkan. Ya, kalau misalnya bisanya cuma WhatsApp, ya wes sekarang WhatsApp dulu ya. Tapi jangan pernah stop belajar. Ya, nah kenapa? Karena di sosial media itu kita bisa menggantikan toko yang tadinya dulu kan kalau kita punya produk kita harus ada punya toko atau paling enggak ikut bazar ya kan. Nah sekarang kepiye bazarnya udah pandemi begini ya kan, tapi kita tetap pengen kasih lihat produk-produk kita. Makanya gunakanlah sosial media. Di mana di situ kita bisa promosi. Promosinya apa? Kayak tadi Ibu Dewi bilang bahwa kita udah bikin baju pelindung baju, kita mau jual sekarang masker. Nah, kita bisa tawarkan. Kan saya paling doyan kalau ngeliat yang namanya diskon, ya kan? Seneng kan? Nah, dengan bikin bundling, Ibu paling seneng. ibu-ibu senang, ya kan? Jadi dengan adanya bundling itu adalah menjual 2 produk dengan harga yang kita kurangin. Contohnya ya tadi kalau misalnya kita punya produk masker ya, sama kita bikin daster gitu ya. Daster loh padahal justru malah sekarang kita harus fokus ke apa yang sering kita pakai di rumah ya, karena kan masa pandemi. Nah, kalau kita tidak beli bundling, mungkin maskernya harganya 40, terus dasternya mungkin harganya 70, jadi kan 110 ya. Dengan kita bikin paket bundling, kita bilang beli masker dan daster harganya kali ini hanya 90.000. Nah, jadi paket-paket seperti itu kita bisa promokan di sosial media ya. Nah, untuk masalah, ya saya kan gaptek, libatkan generasi muda, ya, libatkan anak-anak kita untuk ngajarin, tolong dong ngajarin papa atau mama, ya. Karena dengan demikian kita melibatkan mereka, nanti mereka juga akan ikut kolaborasi untuk memajukan produk-produk kita. Nah, itu bagus juga. Atau kalau misalnya ibu yang repot sendiri sampai, ini nih mama kerjain ini semua sendiri, apa-apa sendiri. Nah, libatin papanya ya. Bapak kayak gitu, bantuin nih aku gitu. Bikin apa? Aku nggak bisa bikin apa-apa. Bisa, Bapak bikin mungkin pembungkusnya, ya kan? Karena kan kemarin Ibu Dewi pernah bilang juga bahwa pembungkus zaman sekarang nih jadi kreatif-kreatif, jadi bagus-bagus ya, Bu. Nah, Iya. itu tuh bener kan? Nah, itu jadi anak-anak bikin stikernya, bapaknya bikin pembungkusnya, ibunya bikin produknya. Iya. Iya kan? Jadi bisa Jadi kalau kolaborasi. Jadi yang kolaborasi. UKM Handicraft, Pak Elmo, itu bisa Ya, kolaborasi dengan membuat nantinya membuat kemasan untuk yang barangkali teman-temannya berjualan makanan. Karena untuk saat ini iya, makanan paling laku, benar nggak Bu? Benar nggak Pak? benar, Makanan paling laku benar, kan? Nah, jadi kemasannya tapi supaya dibeli lagi, kemasannya harus cantik, harus bagus gitu. Mbak benar. Abel punya tuh contoh-contohnya tuh, Mbak Abel. Ayo, keluarin. Nah, kembali lagi, kalau misalnya fotonya udah bagus, ya kan, terus kita udah siapin produknya juga udah oke, udah bikin paket-paket. Nah, sekarang kita harus kasih tahu informasi juga di mana di sosial media
bagaimana caranya untuk memesan produk ini. Nah, produk ini caranya memesannya itu bagaimana? Nah, kita bikin kasih tahu informasi bahwa ada yang namanya di sosial media itu namanya direct message atau DM, atau juga kasih nomor WA untuk dihubungin. Ini sangat penting karena percuma juga kalau misalnya fotonya udah bagus banget, cuman orang bingung, lah aku kalau mau pesan kemana ya gitu, ya kan? Ya. Jadi kasih informasi untuk bisa dipesan melalui DM atau direct message, misalnya, aduh aku gaptek DM ki opo gitu. DM itu adalah direct message, di mana itu seperti kayak inbox gitu. Jadi inbox di sosial media bisa langsung kita komunikasi ya, kayak chatting gitu. Lalu yang kedua adalah bisa kasih nomor telepon WhatsApp, cuman hati-hati ya, sekali ibu atau bapak kasih WhatsApp itu akan menjadi konsumen publik ya. Jadi nggak boleh ngamuk-ngamuk kalau tiba-tiba ini orang telepon terus gitu, nggak bisa ya. Makanya disarankan kalau mau pakai nomor WhatsApp bisa beli nomor sendiri khusus untuk bisnis ini ya. Ya, Gitu. betul. Tapi kalau misalnya ibu udah siap untuk dihubungin orang banyak nggak apa-apa ya wes nggak apa-apa. Nah, habis itu ada juga yang namanya PO ya, ada yang namanya saya akan buka PO gitu. Jadi kita produk ini akan buka PO. Apa itu PO? PO itu adalah pre-order ya. Pre-order itu adalah barangnya belum ada sekarang ya, tetapi akan dikirim tanggal berapa. Misalnya saya buka PO untuk pengiriman tanggal 1 Agustus gitu. Nah, dengan adanya PO ini, ibu-ibu, bapak-bapak punya waktu untuk menyiapkan produk. Jadi bisa tahu ini kira-kira orangnya yang mesen banyak nggak ya? Ada berapa? 10, ada 20. Karena menyiapkan produk 10 sama menyiapkan produk 20 tentunya kan butuh tenaga yang beda, butuh modal yang beda, ya kan? Nah, kalau kira-kira nggak akan ketanganan, bisa diumumkan kembali di sosial media bahwa maaf ya, PO untuk tanggal 1 sudah kami tutup karena sudah mencapai kuota. Nanti mohon maaf kita akan buka lagi di PO selanjutnya ya, sehingga komunikasi dengan customer tetap terjaga gitu. Lalu selain kita harus tahu apa yang dipesan, kita juga perlu catatan. Jadi jangan ibu, bapak-bapak cuman bikin produk ya, tapi nggak punya catatan. Ya, sangat penting untuk punya catatan bahwa ada rekaman transaksi semua dari customer kita. Contohnya nama, nomor telepon, alamat, jumlah pesanan, jenis pesanan, harga asli, harga jual, profitnya berapa. Ongkos kirim juga jangan lupa. Ongkos kirim itu ada yang namanya kilat, ada yang namanya same day. Saya waktu awal-awal tuh nggak ngerti kan kayak gitu. Jadi ini kok ongkir mahal banget. Terus sahabat saya bilang, ya iya Pak ya mau kirimnya kilat terus gitu. Ya, jadi ada yang namanya same day, itu harganya akan lebih terjangkau lah gitu. Lalu bekerjalah dengan influencer. Influencer itu adalah orang-orang yang bisa berpengaruh terhadap produk kita sehingga mereka bisa memberikan review yang baik di sosial media sehingga banyak orang yang akan tahu. Nah, itulah tadi kiat-kiatnya, masih banyak sekali sebenarnya, tetapi waktu yang nggak memungkinkan. Jadi saya harap insya Allah info yang sedikit ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat UKM semuanya. Dan yang paling penting adalah di masa pandemi corona ini kita harus selalu bersyukur dan bersabar ya, karena kita harus berdoa dan tetap semangat, selalu positif dalam menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Mari kita bantu pemerintah untuk tetap manis-manis bekerja di rumah, work from home, dan menjalani PSBB. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, minum semua yang sehat-sehat, jamu-jamu itu juga oke. Jaga imun kita, dan makan makanan bergizi, makan vitamin. Jangan lupa olahraga, syukur, bersabar, berdoa, agar insya Allah Jakarta yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan bagi kita sekeluarga besar UKM DKI Jakarta dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi tanya jawab, Mbak Abel? Masih ada sesi tanya jawab? Ya, mungkin boleh. Kita buka dengan sesi tanya jawab.
Mungkin ada yang mau bertanya? Mohon izin kalau boleh saya. Boleh, ini Ibu Ita ya? Iya. Ya, selamat Silakan sore. Bu Ita. Selamat sore Pak. Selamat sore Selamat Bu sore. Dewi, teman-teman. Bu Apa Ita, kabar? Alhamdulillah. sehat Alhamdulillah. ya? Sehat. Alhamdulillah. Keluarga saya termasuk keluarga yang suami saya dan anak-anak di garis depan pandemik ya. Jadi paham betul suasana dari awal pandemik. Sehingga dari awal, dan saya lihat teman-teman yang banyak bergerak maju duluan itu dari craft. Orang-orang craft maju duluan untuk berbuat sesuatu dan bikin sesuatu. Dari awal saya bikin face shield, ya alhamdulillah mencapai 50.000 pesanan. Kemudian dari Dekranasda mengetahui saya membuat face shield, kemudian ada Zoom meeting dengan Ibu Grup. Alhamdulillah saya dimasukkan di grup APD. Kebetulan saya juga bikin APD, termasuk salah satu UKM DKI yang bikin APD. Jarang banget Bu UKM DKI bikin APD. Kemudian saya support banyak ke rumah sakit. Saat ini sudah berjalan 3 bulan, 4 bulan ya Bu ya. Saat ini mohon izin kalau boleh ada fasilitas untuk UKM, seperti pembuatan face shield ini disosialisasikan kepada kantor-kantor Pemda agar memesan face shield kepada UKM sebagai contoh gitu ya Bu ya. Kalau face shield itu saya juga sudah memberikan tutorial di melalui dinas, melalui virtual. Pembuatannya juga mudah sekali. Tapi belum ada pesanan dari DKI. Hanya alhamdulillah market sudah kami kuasai sampai saat ini masih lumayan banyak. Jadi mohon izin kalau bisa ada UKM mendapat fasilitas dari pesanan-pesanan DKI, kami di grup DKI siap menerima, gitu Bu Dewi. Iya. Mudah-mudahan ya Ibu Ita dengan adanya webinar ini kan nantinya sebagian orang-orang dari DKI melihat dan mendengar apa yang Ibu Ita sampaikan. Mudah-mudahan tersampaikan ya Bu. Ya akan akan pesan ke Bu Ita banyak ya gitu. Biasanya kan orang pesennya bros ya Bu Ita ya, bros DKI ya gitu. Sekarang facelift boleh lah atau baju yang tadi baju APD, tapi APD-nya APD yang betul-betul untuk dokter ya, untuk perawat ya, bukan baju yang untuk melindungi baju, bukan ya. Jadi baju kalau yang dibuat Mbak Tika, Mbak Novi itu jaket pelindung diri JPD ya. Oh iya. JPD. Kalau saya membuat APD. Tapi ya alhamdulillah kru semua tetap bekerja di selama pandemi ini Bu. Amin. Kemarin juga ada kurasi batik Jakarta Bu. Oh ya. Alhamdulillah kita bergiat lagi karena saya membantu dari SMK 58 memproduksi batik-batik Betawi. Baik, nanti disampaikan Bu Ita. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sama-sama. Untuk yang lain ada. Silakan yang lain. Terima kasih Ibu Ita. Buat yang lain juga kalau ada pertanyaan silakan. Ibu Anita barangkali yang biasa membuat aksesoris. Ini jagonya bikin aksesoris nih Pak Elmo nih. Pak Elmo barangkali coba. Bu Karin, istrinya. Iya, pasti senang. Gimana? Mungkin ada masukan dari Ibu Anita? Atau Ibu Linde. Saya terus terang untuk saat ini produksi aksesoris memang kebetulan waktu pandemi ini mulai PSBB itu pertengahan Maret, itu saya sebenarnya sudah persiapan menjelang Inakraf. Inakraf kan waktu itu rencananya bulan April. Jadi saya sudah produksi dari mulai
akhir Desember, Januari, Februari itu udah mulai. Dan produksinya tuh udah lumayan banyak sebetulnya. Tapi tiba-tiba PSBB sehingga semua kegiatan di stop kan, termasuk pameran dan termasuk Inacraft. Jangan bilang di stop, Bu Anita, ditunda. Iya, ditunda. Dan akhirnya Inacraft diputuskan baru diadakan insya Allah tanggal 2 sampai 6 September. Ya. Jadi terus terang untuk aksesoris, karena produk itu saya sudah lumayan banyak stoknya. Jadi saya malah berpikir stop produksi dulu, lebih baik yang udah ada itu, karena kalau produksi terus kan numpuk. Dan belum tahu, waktu itu belum tahu apa, Inacraft aja lama keputusannya, ditunda sampai kapan belum tahu. Akhirnya ya daripada numpuk, modal juga tertahan, jadi saya berpikir mencari alternatif lain ya dibanding harus memproduksi lagi. Bu Anita nggak mau membuat produk yang berdampingan dengan pandemik ini. Misalkan bikin kalung, ya, bikin kalung. Terus tapi ini barangkali untuk milenial ya, remaja ya, bikin kalung yang gantungannya itu yang untuk kayak buat handphone atau dompet yang bisa dikerjakan. Jadi apa namanya untuk milenial ya, nanti bisa dijualnya online gitu. Pasti jadi hal-hal yang tetap jalan gitu, Bu Anita. Walaupun kalau yang memang dibutuhkan konsumen saat ini ya Bu ya. Ya betul, dibutuhkan gitu kan. Lucu juga, dan saya lihat Bu Anita itu kreatif sekali gitu, model-model kalungnya tuh saya nggak di ini ya, di foto apa namanya, bahkan ada yang pernah menang atau apa ya waktu itu ya, yang dari Bali atau apa itu, keren banget gitu. Jadi itu barangkali bisa bahannya dibikin dibuat sedemikian rupa untuk gantungannya tuh seperti ini gitu. Maksudnya bahannya dari lain gitu. Jadi harus inovasi ya. Pembaharuan kan apa namanya, UKM DKI itu kan terkenalnya inovasinya kan. Jadi selalu membuat hal-hal yang baru. Nah, ini saat ini saatnya yang betul-betul harus buat yang betul-betul yang sangat baru. Gitu. Anita bikin konektor jilbab, Mbak. Jadi konektor tali, bukan jilbab, masker. Iya. Itu dari bahan. Iya, gitu. Saya bikin tapi dari sulam-sulam. dari manik-manik gitu ya Bu ya. Manik-manik. Ya, betul. Jadi hal-hal yang pokoknya berdampingan terus dengan COVID-19 ini gitu. Karena sekarang juga aku cenderung untuk cari kantong-kantong yang bisa lebih simpel. Jadi kalau misalkan mau ngambil barang ke tes, paling enggak udah hand sanitizer-nya udah ada di luar, jadi langsung pakai baru aman ambil barang di dalam tas kayak gitu. Iya, jadi makanya bikin yang kantong-kantong dari bahan plastik ya, apa namanya? Yang bahan jelly ya. Ya, bisa dicuci dan bisa dilap mudah sama untuk dibersihkan. Gitu. Sama tisu basah. Oke, coba sekarang saya kembali mau nanya ke Ibu Anita. Ibu Anita sendiri kan karena ada pandemi ini akhirnya tertunda gitu ya. Tetapi Ibu Anita sendiri kalau harus mendiversifikasi, mengembangkan kira-kira apa? Mungkin siapa tahu Ibu Anita udah punya ide, cuman kita belum dengar gitu loh. Ya, apa kira-kira? Ya sebenarnya kalau untuk spesifik yang berkaitan langsung dengan pandemi, memang saya belum mau mengerjakan. Maksudnya gini, saya melihat memang banyak sekali teman-teman yang berkreasi, mencari produk, karena ya seperti masker dan sebagainya itu. Tapi saya justru saat ini memang masih fokus bagaimana melepas barang-barang yang sudah terlanjur lumayan banyak ini gitu. Nah kebetulan saya menjadi termasuk yang salah satu yang terpilih mengikuti seleksi untuk program dari Kemenparekraf, namanya program Beli Kreatif Lokal. Jadi Kemenparekraf itu kemarin ini membuat, saat ini sedang membuat program dari mulai Juli sampai Desember itu untuk UKM-UKM terpilih dibantu untuk bisa mempromosikan produknya melalui marketplace dan melalui iklan-iklan di Instagram atau FB Ads seperti itu. Saya sedang mengikuti program itu gitu. Jadi saya sedang mengikuti program itu, baru mulai di minggu ini.
Jadi dari minggu ini sampai nanti akhir Desember kita ada program bimbingannya dan ya itu jadi makanya saya lebih fokus sekarang bagaimana melepas produk-produk yang sudah ada. Tapi kalau kegiatan lain sih ada yang untuk ya artinya gini, kita tetap ingin menghasilkan sesuatu gitu kan, bukan cuma tim aja. Ya, saya justru melakukannya yang berkaitan dengan bidang lain, jadi ke kuliner gitu. Jadi saya benar. Iya, jadi mencari alternatif lain kan tidak harus yang sama selama ini yang kita biasa lakukan, tapi bisa mencoba yang lain. Kebetulan saya banyak sekali ya Mbak Anita ya yang apa namanya pindah ke kuliner, dan itu sih nah itu bisa kerjasama dengan yang memproduksi makanan gitu. Boleh nggak saya kasih lihat kira-kira ininya apa namanya kemasannya. Ada yang seperti ini, kelihatan nggak ya? Ini juga ini jadi nilai tambah juga ya Bu untuk UKM-UKM di kerajinan yang mulai beralih ke produk makanan, karena mereka justru bisa lebih mengulik kemasannya gitu, jadi lebih menarik gitu ya. Iya, kalau saya ada ide lagi buat Ibu Anita yang tadi saya bilang bahwa bundling sebenarnya kan nggak ada masalah untuk bundling antara makanan dengan aksesoris ya, selama itu memang jelas pada promosi di sosial media bahwa ini ada paket spesial. Jadi beli aksesoris ini dengan beli produk makanannya ini, harga paketnya adalah sekian. Kan sama-sama produk dari Ibu Anita dan sama-sama mempunyai brand. Brandnya itu adalah brand 5 gitu ya. Jadi mungkin untuk yang brand untuk makanan sama brand untuk yang aksesoris, mungkin orang udah melihat logonya itu udah langsung ingat, oh 5 by Ibu Anita. Ini saya suka aksesorisnya, saya juga pengen coba ini. Pasti enak banget nih. Gitu. Tapi memang kalau untuk yang kuliner dibedakan, jadi biar beda. Nggak apa-apa. Jadi itu kan emang sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi itu adalah ide yang bagus sekali bahwa kita di masa pandemi ini masih bisa berusaha jalan terus. Kita banyak akal lah gitu. Insya Allah semuanya akan diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi buat yang lain, Bu Anita. Tadi saya lihat ada Bu Novi ya dari Kelambi Abite. Boleh dinyalakan kameranya mungkin Bu Novi? Kamera udah, cuman itu mute suaranya. Suara. Ya sudah. Sore, Bu Novi. Saya Novi dari Kelambi Abit. Saya di fashion Mas, jadi saya bikin baju fashion. Cuman fashion saya itu lebih tematik, jadi ada lurik, ada kombinasi lurik sama batik, sama pokoknya lebih tematik lah gitu untuk fashion. Nah, mau sharing aja sih, Mas, kondisi pandemi kayak gini, sebenarnya kemarin sedih. Nggak sedih. Cuman maksudnya mau sharing kondisi fashion itu pada saat pandemi itu memang luar biasa dropnya gitu. Saya ngalamin karena kan orang nggak akan beli baju, orang mending beli beras ya daripada beli baju. Jadi kemarin benar drop dan sempat sama kayak Mbak Anit, aku awal Maret lah ya, pokoknya Maret April itu akhirnya switch langsung ke kuliner gitu, ke kuliner. Bener kan? Kuliner, iya bener. Dan akhirnya sampai sekarang kuliner tetap jalan. Saya kamu terus. Tapi nggak pernah jual ke saya ya? Iya Bu Dewi bener. Kulinernya apa sih, nggak pernah jual deh. Ada jamu empon apalah gitu lah. Sehat dong. Kan ada penjahit yang memang saya harus ini ya, kasihan juga kan, saya nggak tega juga harus si penjahitnya berhenti, jangan jajan itu kan, dia juga harus banyak kebutuhan gitu. Jadi pasti
sempat masuk ke makanan. Nah, sekarang setelah bulan habis Lebaran lah, akhirnya mikir makanan baju kan banyak tuh sama kayak Mbak Anita. Jadi baju tuh di buat pameran tuh sedih banget liatnya. Aduh ini kapan bisa keluar baju kan. Terus terang pemasaran masa pandemi ini benar-benar untuk baju tuh saya juga udah bingung karena memang kita ikutin kayak kegiatan-kegiatan itu masuk ke marketplace atau apalah semuanya itu kita udah coba. Cuman kan memang kondisinya tidak sehebat kalau makanan ya. Makanan tuh luar biasa. Sekarang pun sampai info kayak makan apa tuh pizza apa itu kan udah turun langsung ke jalan dan masuk ke perumahan-perumahan gitu. Jadi memang makanan yang hitsnya gitu. Nah sekarang ini mungkin saya udah mulai balik lagi ke ininya ya, sesuai sama DNA-nya ke fashion. Jadi saya bikin masker masih oke lah. Masker saya masih bikin, sama saya bikin baju ini sih, baju tadi kan Mas Elmo cari yang untuk cowok. Saya ada lucu. Asik. Oh iya, asik. Ada itu nggak? Ada Instagramnya nggak? Ada Instagramnya nggak? Lambi Abid, Mas Elmo. Oke. Iya. Jadi seperti itu adalah contohnya orang kayak misalnya gitu, saya punya loh produk gitu ya. Terus orang akan nanya, itu saya bisa lihat di mana? Bisa langsung bilang, oh iya ada, saya punya Instagram namanya Lambi Abid. Sehingga memudahkan orang untuk langsung browsing ada apa aja. Ini adalah salah satu strategi marketing yang sangat bagus, Mbak Novi. Iya, terima kasih. Thank you, Mbak Novi. Thank you. Oke, sekarang ada Ibu Linde ya tadi ya. Ibu siapa? Bu Linde. Ibu Linde. Iya, boleh Bu Linde. Tadi yang pertama. Apa kabar Bu Linde? Baik, Bu Dewi. Iya, Bu Linde, apa namanya sekarang gimana keadaannya? Ya, produk aja ditumpuk, Bu, sama ngerjain tanaman-tanaman di depan rumah. Bikin gitu. Kembali ke hobi lama ya, Bu ya? Iya. Biasanya menjual apa ya? Handicraft kan? Atau apa ya? Daur ulang kertas dan koran. Oh iya, daur ulang. Bagus dong. Bagus. Coba ada nggak contohnya di rumah biar Pak Ermo lihat? Ada daur ulang kan ya, Bu. ngetren nih sekarang juga. Masih ngetren nih. Iya, karena semuanya yang didaur ulang itu akan lebih bagus untuk lingkungan ya. Dan juga dengan pengurangan plastik, ya kan? Itu kan nggak bisa didaur ulang. Nah, itu juga kesempatan buat UKM-UKM bikin pengganti tasnya itu. Dan saya selalu lupa kalau ke supermarket bawa tas sendiri. Iya, benar. Nah, Bu Linde bisa membuat ini juga tas. Oh, itu. Apa itu? Mas Amin, saya nggak bisa lihat tuh, bisa diperbesar nggak Bu Lindenya? Apanya? Iya. Itu apa, Bu? Ya, Bu Linde kasih lihat. Tempat ya. Apa itu? Tabung. Tabung atau vas bunga? Tempat serbaguna buat apa aja, Bu? Oke. Bagus buat nyimpan ya, Bu. Iya. Iya, bagus. Itu dari kertas daur ulang ya. Bagus. Bentuknya kayak topi. Bagus. Iya. Terima kasih Bu Linde. Sekarang saya juga lihat tadi itu ada namanya Mas Indra ya. Mas Indra, halo Mas Indra. Mas Indra. Mas Indranya baru masuk, masih siap-siap kayaknya, Bu. Iya. Oh, baru masuk. Ada siapa lagi ya yang saya kenal? Jadi biar semua kebagian gitu. Ada siapa lagi ya? Mungkin sambil nunggu kita bisa foto bersama nih. Oh iya, boleh. Lagi masih ada. Oke. Coba, mungkin yuk, bisa siapin dulu tampilannya yang mau rapihin dulu sih Bapak tahu. Rapihin rambut, rapihin kacamata. Rapihin. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Iya. Oke. Kok nggak ada tempat yang Oke. Sudah siap semuanya? Boleh dinyalain kameranya?
Oke. Iya, yang pakai masker dibuka dulu maskernya. Oh, Oke, nah. siap. Saya arahkan ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh dengan gaya yang berbeda. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, Jadi ada yang terima mau kasih. tanya-tanya lagi nggak? Kira-kira. Saya rasa udah Mumpung cukup. bisa ngobrol langsung nih sama Bu Dewi, sama Iya. Pak Elmo gitu. Nanti kan ketemu lagi mungkin pas Ya, barangkali kurasi mau lagi ya. kita. Gitu. Saya share boleh kali Bu? Iya, boleh. Ya ini saya membuat face shield dengan segala macam bentuk ya. Ini salah satunya bucket hat. Dan Oh, bagus. banyak yang laku dari tenun ya. Jadi bisa dicopot mikanya. Kalau kita ke supermarket, Nah itu yang saya bilang. Iya. kemudian dilengkapi dengan tempat tisu yang ada di dalamnya ada macam-macam. Ada Matching. sanitizer, ada tisu Oh. basah, Oh, asik. tisu kering, ada masker. Kan Ya. suka lupa ya di jalan. Benar. Baru ingat ya. Kemudian ada zero tools. Terus ada tas lipat yang kecil bisa masuk. Oh, tas Doraemon nih komplit. Belajar. Iya. Zero tools juga kita bikin juga. Kemudian yang tadi Bu Dewi bilang ada tas kain, kan kita nggak boleh pakai tas branded lagi, nggak boleh pakai tas mahal. Jadi Benar. satu set dengan tas kainnya dengan Iya, maskernya. bagus. Jadi dibikin. Bagus, kreatif. Ini batik Betawi nih punya Bu Eni. Nah, iya. Bagus. Mungkin Bu Dewi Bagus, ada, kayak gitu. ya mungkin Bu Dewi ada tambahan kali. Kalau misalkan dari segi desain gimana tuh kira-kira untuk kerajinan-kerajinan yang udah dibuat sama Bu Ita, kan ini kan berkaitan banget nih sama. Udah oke banget Mbak Abel. Saya lebih percaya karena barangnya selalu bagus banget. Bahkan waktu saya ke Turki, saya dititip bros ya sama Bu Ita. Saya dikasih sama Bu Ita bros untuk dipakai. Terus orang-orang Turki di sana nanya gitu, ini dari bahan apa? Ini gimana? Tapi karena bukan saya yang buat, Bu Ita jadi yang buat ya Bu Ita ya. Jadi mungkin kalau Bu Ita yang bikin sih oke banget deh, best banget. Jadi inspirasi juga untuk teman-teman perajin lain ya Bu ya, supaya bisa terus berinovasi sama produk-produknya ya Bu. Gitu nggak terbatas. Betul. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, silakan Bu Dewi, ada yang masih mau disampaikan? Ya, akhir kata untuk sahabat UKM, pokoknya yang penting tetap semangat bekerja, jangan pernah putus asa, ya. Yang tadi saya bilang juga, badai pasti berlalu. Amin. Rajin memohon pertolongan, amin. Rajin memohon pertolongan pada Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak sendiri karena hampir semua negara terkena dampak ini, ya. Seluruh dunia loh. Ya, seluruh dunia. Halo Bu Dewi. Halo ya? Bu Dewi. Ya. Suratman bisa nggak bicara Bu? Ya, gimana Pak? Ya, silakan Pak Suratman. Ya. Jadi sudah coba bicara tapi nggak dapat terus. Oh, aduh, kesian Bapak. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Ya, silakan. Bu. Ya, gimana Maaf Pak? Bu, saya pakai masker karena saya di dalam mall Bu. Jadi saya masih jaga gerak ya Pak ya. ditangkap sama petugas saya. Jadi makanya aman ini saya pakai masker. Iya. bagus. Pantesan dari tadi Bapak buka tutup ya. Iya, makanya berani ada petugas saya pasang lagi. Iya. Jadi saya ini di galeri pertanyaannya Pak. Iya. Ikutin saya sebenarnya posisi galeri di Bekasi sekarang posisinya. Kebetulan masa pandemi itu kita udah aktif lagi. Kemudian kalau di saya background-nya kebanyakan di seniman, lebih ke pelukis gitu Bu ya. Ini saya udah mulai selama 3 minggu, ya alhamdulillah lah. Jadi ada pesanan-pesanan lukisan, foto.
Dari kopi bahannya, terus ada kayu, kemarin udah demo juga. Kemudian dari Yogyakarta saya bawa ke Bekasi seperti itu. Jadi masa pandemi saya memang banyakkan di mall, Bu, terus terang. Jadi memang saya nggak bisa main di online, sulit. Karena kita berhadapan langsung, beda produknya. Iya. Ibu, bisa saya kasih contoh, Bu, ini kemarin baru demo. Nih, Bu. Iya. Ini bagus banget. Pori pitograf, jadi teknik kayu bakar. Ini teman dari Rawamangun. Iya. Nah, satu lagi ini dari kopi. Ini foto saya sendiri, Bu. Oh, bagus ya. Nah, jadi Tadi secara Bapak tak langsung foto saya dong, ya. Pak Suratman. Oh, boleh Bu, boleh insya Allah, Bu. Bikin Nah, ini versi kan Bu Dewi dan Pak kita Elmo. kan sifatnya tim, Bu, ya. Jadi saya juga produksi, tapi saya lebih banyak minus sekarang. Tapi lebih banyak memang di mall. Jadi seperti Bekasi ini udah mulai buka lagi, tapi tetap protokol kesehatan kita ikutin. Makanya saya pakai masker, ada demo juga gitu. Ya, tapi memang belum ramai, Bu. Tapi alhamdulillah untuk pemasukan ini ada, pesanan-pesanan itu ada karena itu masih berjalan. Jadi memang bukan barang kebutuhan. Ternyata barang pajangan pun masih ada peminat. Nah, itu aja, Bu. Insya Allah, asal teman-teman semangat. Nah, kalau bisa, Bu, nih kasih masukan, Bu, buat Pemda, Bu. Iya. Kan ada, kalau nggak salah nih bulan November, itu ada MTQ tingkat nasional. Yang kemarin di bulan Juni ditunda ke bulan November. Itu alangkah bagusnya tim DKI ikut, Bu. Di samping kori-koriahnya, tim dari istilahnya itu penunjang lah. Kebetulan saya catat ya, Pak. Saya catat ya, Bu. Kebetulan PON kemarin saya memperkuat Dekranasda DKI ke Riau, Bu. Saya pemimpinnya juga, rombongan selama 10 hari. Mudah-mudahan DKI bisa mengirim UKM-nya, maksud saya, Bu, nanti. Jadi yang berhubungan dengan tema mungkin kerajinan, baju muslim, apalah gitu. Jadi semacam kayak bajarnya, Bu. Jadi tim penunjang istilahnya itu, pendukung. Nah, mudah-mudahan nanti wabah ini insya Allah November udah mulai reda. Nah, amin. Kami harap ini yang langsung, Bu, ya, bukan yang online, tetaplah berjalan sampai sekarang sampai menunggu kondisi yang bagus. Kami berharap seperti Bu. Sama Jakarta Fair, Bu. Mudah-mudahan Jakarta Fair ada dong. Cuma ditunda aja, Bu. Nah, ajang buat semuanya teman-teman UKM tuh lebih leluasa karena itu udah internasional levelnya. Iya. Saya harap itu masukan aja, Bu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Terima kasih, Pak Suratman. Ya, itu aja, Bu Dewi. Maaf, Pak Suratman, kalau saya boleh bertanya ya, cuman pengen tanya aja. Kan Pak Suratman agak menghindari yang promosi marketing melalui online. Saya cuma pengen tahu aja apa alasannya ya? Kenapa kok Pak Suratman agak nggak main di online tuh? Alasannya apa? Alasannya saya gaptek, Pak. Oh, bener kan? Ya, jadi itu dia. Memang banyak sekali yang gaptek. Tapi kalau Pak Suratman bisa ya mencari kawan atau keluarga atau yang bisa bantu, itu tuh insya Allah itu sangat membantu. Karena apa? Dengan Pak Suratman punya sosial media, ya, itu produk-produk Pak Suratman yang bagus-bagus seperti tadi, semua tuh orang bisa lihat dan dia bisa memesan. Jadi bisa jadi kepengen, saya juga mau. Tetapi kalau Pak Suratman nggak punya sosial media, orang-orang yang di rumah itu tidak tahu. Kayak tadi kan misalnya saya bilang, Ibu Novi punya apa? Punya Instagram? Punya. Nanti saya abis ini bisa langsung lihat Kelambi Abid itu ada apa aja produknya. Nah, kalau Pak Suratman punya, ya Pak Suratman tinggal bilang bahwa saya punya Instagram ini, silahkan dilihat produk-produk saya. Oh, langsung, oh ini bagus, yang kayak gini saya mau bikin kayak begitu. Ada ide, cuman ini hanya sekedar ide. Insya Allah ada keluarga atau sahabat yang bisa bantu Pak Suratman. Saya tambahin, Pak, masalah itu tadi, Pak. Malah kebalik saya, Pak, sekarang. Saya selama ini gaptek. Selama pandemi, saya kan cuma punya grup WA doang. Nah, saya ikut malah saya diserang habis sekarang. Jadi kawalan sendiri, banyak tawaran Zoom, lagi. Terus alhamdulillah ya ada dampaknya di Facebook. Saya malah dapat teman-teman baru banyak yang malah membutuhkan saya gitu. Mau nggak mau saya kan harus menguasai teknologi ini, Pak. Benar. Udah berjalan, Pak, selama pandemi yang
akibat dari pandemi ini, Pak. Jadi saya Alhamdulillah harus buka wawasan. Jadi benar. Jadi alhamdulillah. Iya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat UKM, bahwa kita usaha apa aja, insya Allah kalau tetap semangat, insya Allah ada jalan keluar. Ya. Ada waktu belajar ya Pak Suratmon. Iya Bu. Iya. Ya, anaknya Pak Suratmon punya anak nggak yang bisa bantu gitu atau? Ada ponaan ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya kan grupnya banyak Bu. Ada yang udah paham. Nah kita kerjasama sinergi gitu Bu. Ya. Jadi online social media itu enggak kita sudah catat semua ya. Nanti mudah-mudahan terlaksana apa yang diinginkan oleh Pak Suratmon ya. Ya Bu. Kita sama-sama berdoa ya Pak ya. Kita juga semua ingin maju deh ininya UKM DKI ya Pak ya. Amin. Amin. Baik. Ya, amin. Mbak Abel. Baik, terima kasih ya Ibu Dewi, Pak Elmo, dan semua teman-teman perajin Jakarta atas sharingnya sore hari ini. Terima kasih khususnya Pak Elmo dan Bu Dewi atas sharingnya hari ini. Semoga bisa sharing lagi di kelas kreatif berikutnya nanti dengan tema yang berbeda tentunya. Dan teman-teman perajin Jakarta lainnya juga bisa terus ikuti kelas kreatif setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Tuh. Kesimpulannya, jadi sebagai perajin kita harus bisa melihat peluang-peluang yang dibutuhkan oleh konsumen khususnya di masa pandemi ini. Nggak takut untuk melakukan inovasi produk, diversifikasi produk, sehingga bisa diminati oleh konsumen semuanya. Dan mungkin berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas keikutsertaan hari ini. Selanjutnya acaranya akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.